السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين a'azzakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik dan hidayah untuk menghadiri majlisul ilm, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kita ingatkan bahwa ini hadirnya kita di majlisul ilm yang kurang lebih 1 jam ini adalah bekal yang kita akan bawa mati. Sementara saat ini betapa banyaknya orang-orang yang sedang duduk di depan TV. Mereka menikmati kopi yang hangat, kemudian hidangan yang lezat. Namun alhamdulillah, kita justru dikumpulkan oleh Allah di rumahnya, di masjid. Kemudian kita dikumpulkan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Apakah ada lebih indah dari ini? Apakah ada orang yang lebih mulia daripada orang yang senantiasa mendengarkan ayat-ayat Allah? Ayat-ayat Allah itu adalah sesuatu yang paling mulia. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada ayat-ayat Allah. Mendengarkan ayat-ayat Allah berarti mendengarkan sesuatu yang paling mulia. Mendengarkan sesuatu yang paling mulia adalah orang yang mulia. Kemudian kita mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dari awalnya sampai akhirnya adalah hak. Orang yang mendengarkan yang hak, dia adalah orang yang hak, orang yang berhak untuk mendapatkan segala yang hak. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, ini harus kita senantiasa ingat, karena menuntut ilmu ini adalah berat. Lebih-lebih lagi jika ilmu yang kita tuntut ini adalah ilmu yang hak. Tapi ingatlah apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan untuk menuntut ilmu, dari rumahnya dia datang berjalan kaki atau menggunakan motor untuk datang ke majlisul ilm, tentu tujuannya adalah semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan untuknya dengan ilmu itu jalan menuju ke surga. Di riwayat yang lain dikatakan salakallahu bihi tariqan ilal jannah.
Allah akan menuntunnya dengan ilmu itu jalan menuju ke surga. Semua kita mencari surga. Namun tidak mungkin kita akan mendapatkan surga itu kalau kita duduk santai-santai. Harus ada kerja keras. Bagaimana Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya, mereka mengorbankan jiwa, raga mereka untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, azzakumullah. Tadi di kajian kita setelah salat asar, kita menyampaikan salah satu tanda-tanda orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberinya taufik untuk menjadi orang yang lemah lembut. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, kita juga mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, junjungan kita, nabi yang paling mulia, dia adalah orang yang paling lemah lembut. Dan dia adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya wahai Muhammad, engkau adalah berada di atas akhlak yang mulia. Subhanallah, Allah memujinya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal apa saja dia lemah lembut? Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam lemah lembut ma'al ahl, terhadap keluarganya. Sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qat biyadihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul sesuatu dengan tangannya. Ya. Wala imra'atan wala khadiman. Wanita maupun pembantu tidak pernah dipukul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia adalah nabi yang penuh dengan kasih sayang. Illa an yujahida fi sabilillah, kecuali jika dia berjihad di jalan Allah, barulah dia memukul dengan tangannya. Ya, ikhwani fi din azakumullah. Selain itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukulnya. Tidak pernah memukul dengan tangannya. Meskipun dia disakiti, meskipun dia dibentak-bentak, dia tidak pernah memukul dengan tangannya, kecuali jika dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat ayo ikhwan, lalu kata Aisyah, "Wa ma nila syai'un minhu qat." Dan tidak pernah dia dijelek-jelekkan, difitnah, ya, dikatakan dia gila, dikatakan dia tukang seher, dikatakan dia pendusta, macam-macam. Ya, mungkin kalau salah seorang di antara kita dikatakan dia seperti itu, dia gila, dia pembohong, dia tukang seher, dan yang lain-lain, mungkin kita akan ngamuk. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah, apalagi untuk memukul. Kata Aisyah, wa ma nila syai'un minhu qat, tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelek-jelekkan, dibentak, dicaci maki. Fayantaqimu min sahibihi, lalu dia membalas. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelekkan, dicaci maki kemudian membalas, tidak pernah. Illa an yuntahaka syai'un min maharimillah fayantaqimu lillah, kecuali ada perintah-perintah Allah, syariat-syariat Allah dilanggar, barulah dia membalas. Itu bukan membalas untuk dirinya, tapi dia membalas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, ini sifat lemah lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bahwa dia adalah sangat lemah lembut terhadap keluarganya. Kemudian yang kedua, ar-rifqu ma'al khadim. Dia lemah lembut terhadap pembantunya. Ini berdasarkan hadis Anas radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku berkhidmah, aku membantu di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun.
Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, maka semua pembesar-pembesar kota Madinah ini membawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadiah. Ada yang bawa korma, ada bawa makanan dan yang lain-lainnya. Ibunya Anas ini tidak punya apa-apa. Ya, dia mengatakan, ya Rasulullah, semua penduduk Madinah telah memberimu hadiah. Aku ini adalah orang yang miskin, tidak punya apa-apa untuk aku berikan kepadamu. Tapi ini anakku. Bawalah anakku ini, ambillah anakku ini, jadikanlah dia sebagai pembantumu. Ya, lihat ayolah bagaimana cintanya kepada Rasulullah SAW sehingga dia rela anaknya dijadikan pembantu, namun bukan di sembarangan rumah. Ya, dia menjadi pembantu bukan sembarangan orang, tapi dia menjadi pembantunya Rasulullah SAW. Ya, sehingga meskipun dia menjadi pembantu, namun dia menjadi pembantu yang alim. Karena gurunya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana dia belajar? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia melihat wuduknya Rasulullah, dia melihat solatnya Rasulullah, dia melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun di tengah malam, dia lihat puasanya Rasulullah, dia lihat bagaimana Rasulullah makan, dia melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpakaian dan yang lain-lainnya, sehingga dia menjadi orang yang sangat-sangat alim. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, ibunya ini Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, aku telah membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Wallahi ma qala li qat. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun ini merupakan mukjizah yang luar biasa. Ikhwani fi din azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mukjizahnya banyak sekali. Salah satu mukjizahnya adalah akhlaknya. Ya, lihat, Anas mengatakan 10 tahun aku berkhidmah di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dia mengatakan kepadaku uf. Uf itu artinya ah. Kita setiap saat kita mengatakan ah. Kalau bahasa Sasak arwah, ya, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan demikian. Ya, wala qala li li syai'in lima fa'alta kadza wa hal fa'alta kadza. Tidak pernah aku melakukan sesuatu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa kamu tidak begini caranya? Kenapa kamu tidak lakukan ini? Tidak pernah dikritik dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai kata uf pun tidak pernah. Ya. Kita kadang-kadang ayo ikhwan, istri kita sebagaimana kita katakan tadi, kelolosan. Ya, gulanya ketika bikin kopi. Marahnya luar biasa. Sudah 20 tahun kita berumah tangga sampai sekarang kamu belum bisa bikin kopi. Padahal baru hari itu dia salah. Ya. Sekian ribu kali kita dibikinkan kopi nggak pernah salah. Namun kali itu dia salah, ya. Gara-gara satu kesalahan dia tutup matanya atas ribuan kali. Kopinya selalu lezat, selalu nikmat, ini dia tutup matanya. Ya, la ilaha illallah. Ini Anas bin Malik, dia mengatakan aku 10 tahun menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dia mengatakan kepadaku uf. Ah, tidak pernah. Tidak pernah dia mencela apa yang aku lakukan. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam berlemah lembut kepada anak-anak. Fa'an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bis-sibyan. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya apabila ada seorang wanita yang melahirkan, maka anak itu dibawa ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayubarrik alaihim. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa atau mendoakan anak ini agar dia diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu wa yuhannikahum, dan ditahnik. Tahnik itu
adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengunyah korma sehingga sari korma itu diambil kemudian digosok di langit-langit mulutnya. Ini namanya tahnik. Kalau tidak ada korma bisa juga dengan madu. Ya. Namun biasanya di Lombok dibawa ke tuan guru. Nanti tuan gurunya ahli hisab. Ya. Sehingga sari korma itu bercampur dengan nikotinnya rokok itu. Nas'alullah salamah wal afiyah. Jadi ikhwani fillah azakumullah, ini yang biasa dilakukan oleh para sahabat apabila istri mereka melahirkan, mereka langsung bawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohonkan kepada Allah agar anak ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilakukan apa? Tahnik. Ya. Kemudian wa yad'u lahum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian wa an Anas radhiyallahu taala anhu, dari Anas radhiyallahu taala anhu dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazurul ansar wa yusallimu ala sibyanihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi para al-ansar. Lalu dia mengucapkan assalamualaikum kepada anak-anak mereka. Ya. Bahkan ikhwani fillah azakumullah, ini juga merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia bertemu dengan anak-anak kecil, dia tanyakan mereka, assalamualaikum, dia berjabat tangan dengan mereka. Kemudian dia tanya, bagaimana kabarmu? Ya, ada seorang anak kecil, dia punya burung. Burungnya terbang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatanginya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan assalamualaikum, kemudian berjabat tangan, lalu ditanya, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair? Ya, wahai Abu Umair, dikunyah dia, bagaimana burungmu itu? Ikhwani fi din azakumullah, ketika anak-anak kecil itu kita berjabat tangan dengannya, assalamualaikum, apa kabarmu, sehat kamu, sampai mana hafalanmu, bangga dia. Walaupun dia senakal apapun, ketika kita yang tua ini berjabat tangan dengannya, kemudian kita menanyakan keadaannya, ya, lah ternyata saya dihormati. Orang tua itu menghormati saya. Kalau dia tidak berhenti nakal, setidak-tidaknya dia akan apa? Malu nakal di depan kita. Tapi ketika kita acuh tak acuh terhadap anak-anak ini, sehingga mereka menjadi nakal, atau selalu kita marahi terus anak-anak kita, ya. Bahkan kadang-kadang didoakan supaya anak itu patah tangannya. Kalau orang Lombok mengatakan mudah-mudahan pola kimamek katanya. Semoga tanganmu itu cepat-cepat patah. La ilaha illallah. Ikhwani fillah azakumullah, kita dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan untuk anak-anak kita. Kenapa? Jangan-jangan di saat dia berdoa itu adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa hambanya. Lalu dikabulkanlah doanya, patah tangannya. Siapa yang nyesel? Siapa yang susah kira-kira? Siapa yang susah kira-kira? Ayo lihat kalau sudah patah tangan anak kita. Hah, siapa yang susah? Orang tuanya, bukan Pak RT yang susah. Kita yang susah, kita menjaganya, merawatnya. Di samping kita susahnya luar biasa, ya, juga kita mendoakan, seharusnya kita mendapatkan dosa karena kita mendoakan kejelekan untuk anak kita. Coba seandainya ketika anak itu nakal, Allah yaghfir lak, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu, semoga Allah memberimu hidayah, ya, maka insya Allah besok atau lusa anak itu akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ayo ikhwah, antum pernah umrah ya, atau pernah berhaji. Coba lihat polisi-polisi di Mekah itu. Kalau dia marah, bagaimana dia marah? Ya, dia marah kepada jemaah-jemaah haji atau jemaah umrah. Ya, dia teriak, Allah yaghfir lak ya haji. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu, jangan duduk di sini. Enggak disumpah dia, enggak apa. Enggak dimaki dia, tapi didoakan semoga Allah mengampuni dosa-dosamu, jangan duduk di sini katanya. Ya. Kalau kita mudah-mudahan ada patah tanganmu. Nas'alullah salam al-afiyah. Ya. Jadi kata Anas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yazurul ansar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahi para ansar. Jadi ikhwani fi din azakumullah, ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin itu dia harus apa? Mengontrol keadaan umatnya, keadaan jamaahnya. Dan ini adalah anjuran bagi kita untuk saling apa? Saling mengunjungi. Sekarang ziarah ini sudah bisa dikatakan tidak ada lagi. Tidak ada orang saling mengunjungi. Bahkan di lebaran pun tidak ada orang yang saling mengunjungi. Ya, cukup melalui grup taqabbalallahu minna minkum. Tidak ada orang yang mengunjungi datang ke rumah tetangganya, taqabbalallahu minna minkum, tidak ada sekarang. Melalui WA, taqabbalallahu minna minkum, hilang hangatnya itu. Ya. Terkadang di rumah sudah kita bikin pelalah, keciput, ini enggak ada yang mengunjungi, enggak ada yang ziarah. Ya, sehingga makanan yang dibuat itu rusak semuanya. Gara-gara tidak ada yang saling mengunjungi. Bahkan bukan tidak ada saling mengunjungi, takbir pun bukan manusia yang takbir sekarang ini. Yang takbir adalah apa? HP. Disetel HP-nya di masjid apa? Disetel takbiran. Kita kira orang yang manusia yang takbiran, ternyata HP yang takbiran. Jadi jangan heran kenapa kalau anak muda sekarang tidak tahu nama takbiran, nggak hafal takbiran. Jangan heran karena kita yang tua-tua ini sudah apa? Sudah mengabaikan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lagi kita saling mengunjungi, sehingga kita tidak tahu tetangga itu dia sakit, dia bagaimana, kita tidak tahu karena kita tidak saling mengunjungi. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya mengatakan, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu." Jibril terus menerus datang kepadaku berpesan agar aku berbuat baik kepada tetangga, sehingga aku mengira bahwa tetangga itu akan mendapatkan bagian dari warisan, maksudnya seperti keluarga. Ya. Namun sekarang tetangga sakit kita tidak tahu. Ya, ikhwani fi din azzakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak akan masuk surga orang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan. La ilaha illallah. Jadi ikhwani fi din azzakumullah, ini menunjukkan bahwa pemimpin itu dia senantiasa mengunjungi umatnya atau jamaahnya. Demikian juga seorang imam masjid, dia harus ingat, harus dia hafal jamaah-jamaahnya di masjid itu. Ketika si fulan tidak ada, mana si fulan? 3 hari sudah tidak pernah saya lihat dia. Ayo kita ziarahi dia, mungkin dia sakit, mungkin ada kebutuhannya. Oh mungkin dia musafir. Ya, kalau dia musafir, siapa bersama istrinya di sana? Ya, sehingga apa kebutuhan-kebutuhan keluarganya itu dipenuhi oleh jemaah masjidnya. Ya. Kemudian akhwani fi din azakumullah, kata Anas, yazur wa yusallimu ala sibyanihim. Dan dia mengucapkan salam kepada anak-anak mereka, wa yamsahu ru'usahum, dan dia usap kepala mereka. Bangga dia anak-anak itu. Ya, kalau kita berjabat tangan kemudian assalamualaikum, gimana kabarmu, sudah sampai mana hafalanmu? Ya. Kemudian wa kana daiman yuqabbilu al-Hasan wal Husain wa yula'ibuhuma. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sering kali bermain-main dengan Hasan dan Husain. Siapa Hasan dan Husain ini? Cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bermain-main dengan Hasan dan Husain dan mencium mereka. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari dilihat oleh seorang sahabat. Dia mencium Hasan atau Husain. Lalu orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau sering mencium anakmu?" Maksudnya cucunya. "Engkau sering mencium anakmu?" "Iya." Lalu orang ini mengatakan, "Saya punya 10 anak laki-laki, tidak pernah saya mencium mereka." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Aku akan apakan engkau jika Allah Subhanahu wa taala telah mencabut kasih sayang dari hatimu? Bisa apa aku lagi?" Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mencabut kasih sayang itu dari hatimu. Jadi mencium anak-anak ini merupakan salah satu bentuk kasih sayang. Dan ikhwani fillah azakumullah, kita harus adil. Ya, jangan hanya yang paling besar aja kita cium, yang paling kecil tidak. Atau sebaliknya, yang paling kecil kita cium, yang besar tidak. Semuanya harus dicium. Ya, kalau cium nomor 1, cium juga nomor 2. Kalau cium nomor 2, cium juga nomor 3.
Kalau nomor 3 dicium, nomor 4 juga, demikian juga nomor 5, nomor 6. Itu keadilan ayo ikhwah. Adil itu bukan hanya uang. Masalah mencium juga harus kita adil. Kan kita ingin nanti anak-anak ini semua mendoakan kita. Tapi kalau yang nomor 1 saja atau nomor 2 saja kita cium aja. Setiap kita ketemu sama nomor 2 kita cium. Nomor 1 iri hati dia, nomor 3 iri dia. Nggak jadi didoakan. Bapak saya dulu nggak adil. Yang dicium hanya kakak saya saja. Saya nggak pernah dicium. Akhirnya dia nggak mau doakan orang tuanya. Ya. Dan ini ikhwani fillah azakumullah merupakan salah satu bentuk keadilan. Allah Subhanahu wa taala mencintai keadilan dan membenci kezaliman. Ya. Kemudian jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mencium Hasan dan Husain dan bermain-main dengan mereka. Wa hamala Umamah bintu Zainab fi salati rifqan biha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu saat, suatu ketika dia salat sambil menggendong Zainab. Ya, Umamah bintu Zainab. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah dia salat ditunggang oleh Hasan atau Husain. Lama Nabi sujud sehingga ada seorang sahabat mengira bahwa ada sesuatu yang jelek yang terjadi terhadap Rasulullah SAW. Lalu diangkat kepalanya untuk melihat apa yang terjadi. Kok lama sekali Nabi SAW sujud? Ternyata dia ditunggang oleh Hasan atau Husain. Lalu Nabi SAW mengatakan, Inna bni hadha irtahalani. Sesungguhnya anakku ini tadi menunggangku, ya, dan aku tidak tega menyuruh dia turun sebelum dia puas bermain-main. Lihat bagaimana lemah lembutnya Rasulullah SAW dan bagaimana kasih sayangnya Rasulullah SAW terhadap anak-anak. Ya. Bahkan Nabi SAW di saat dia khutbah, ya, dia lihat Hasan atau Husain. Dia hampir jatuh dengan apa? Bajunya. Langsung Nabi SAW hentikan khutbahnya, kemudian diambil cucunya, kemudian diletakkan di depannya. Lalu dia mengatakan, saya tidak tahan tadi melihat anak ini yang hampir jatuh. Lalu Nabi SAW mengatakan, innama amwalukum, terus apa? Wa auladukum fitnah. Ya, sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Kalau Nabi SAW saja terfitnah dengan anaknya, bagaimana dengan kita? Kemudian yang keempat, ar-rifqu ma'as sa'il. Berlemah lembut terhadap orang yang meminta. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini muttafaqun alaih. Dia mengatakan, kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari aku berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia tidak punya bodyguard, tidak punya apalah namanya. Ya, dia berjalan biasa-biasa saja. Ya, tidak ada pengawal, tidak ada apa-apa. Jadi Anas mengatakan, kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari aku berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi burdun najrani. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai kain selendang baju dari Najran. Najran ini nama kota, tempat dibuat kain itu. Namanya Najran. Ya. Kemudian ghalidhul hasyah, ujungnya keras. Ujung bajunya Rasulullah SAW ini yang kainnya dibuat dari kota apa? Kota apa namanya? Najran. Najrannya sekarang di Arab Saudi. Ya, dari sana, dari desa itu, dari kota itu dibuat kain ini. Fa'adrakahu a'rabiyun. Dikejarlah dia oleh seorang A'rabi, orang Badui. Orang Badui nayulikhu. Ya. Kemudian fajabadahu biridaihi jadbatan syadidah.
Orang Badui ini menarik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keras. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditarik dengan keras. Rasulullah itu adalah orang nomor 1 ya di waktu itu. Dia menjadi menteri ekonomi, menteri pertahanan, menteri segala-galanya. Bahkan ummahat wanita kalau mereka haid, mereka bawa softteknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, kalau begini sudah bersih saya apa belum?" Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam super sibuk. Tidak ada orang yang sesibuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang sekarang kalau ditanya kenapa enggak ngaji, lah kesibukan saya banyak sekali. Masya Allah, seolah-olah dia lebih sibuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kembali lagi ya ikhwan. Orang Badui ini menarik bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keras. Kata Anas, "Fanadhartu ila safhati atiqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku melihat lehernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad atharat biha hasyiatur rida. Dia memerah, lecet. Gara-gara apa? Gara-gara ujung baju itu yang begitu keras. Ditarik dengan keras ya ikhwan. La ilaha illallah. Ini yang ditarik adalah orang nomor 1. Yang menariknya orang Badui. Orang Badui, orang tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, dia keras, kasar, tidak ada sopan santunnya. Orang Badui namanya juga. Ya. Yang ditarik adalah Nabi yang terbaik, Rasul yang terbaik, manusia yang terbaik. Ditarik bajunya seperti itu sampai lecet lehernya. Lalu dia mengatakan, "Ya Muhammad." Coba, Nabi dipanggil ya Muhammad. Tidak dipanggil apa? Ya Rasulullah. Sudah kasar caranya seperti itu. Kemudian dia memanggil ya Muhammad. Kemudian dia mengatakan, "Murli min malillahi alladhi indak." Suruh mereka memberikan aku harta Allah yang ada padamu. Dia minta, inayul ikhwah. Coba seandainya ada orang minta kepada antum seperti itu, antum apakan dia? Hah? Tenggorok dia orang ini. Ya, ini kurang ajarnya luar biasa. Bajunya Rasulullah ditarik dengan keras hingga lecet lehernya. Kemudian dia memanggil, "Ya Muhammad." Dia tidak mengatakan ya Rasulullah. Kemudian dia minta lagi. La ilaha illallah, ini luar biasa kurang ajarnya orang ini. Kemudian faltafata ilaihi fadhahik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menoleh kepadanya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Tidak dia marah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Murlahu thumma amara lahu bi'ata." Beri dia orang ini apa yang dia inginkan. Siapa di antara kita yang sanggup seperti ini ya ikhwah? Ya, ratin ya ikhwah. Kemudian yang kelima, ar-rifqu fi ta'lim al-jahil. Lemah lembut dalam mengajar orang yang jahil, orang yang tidak tahu. Ya, kita harus sabar. Ibnu Malik, dia ditugaskan oleh pemimpin untuk mengajarkan orang qiraah dan bahasa Arab. Ya, dari pagi sampai matahari tinggi tidak ada orang yang mau belajar di zaman itu. Ya, setelah matahari sudah tinggi, maka dia menoleh, dia melihat dari jendela masjid itu. Lalu dia teriak, "Siapa yang ingin belajar Al-Quran, silahkan kemari. Siapa yang ingin belajar bahasa Arab, silahkan kemari." Enggak ada yang datang. Ya, itu bertahun-tahun tidak pernah dia libur. Ya, setiap pagi dia duduk di tiangnya, Tidak ada orang yang datang mau belajar bahasa Arab, mau belajar Al-Quran, enggak ada. Jadi ikhwani fiddin azakumullah,
menuntut ilmu ini adalah berat. Ya, membutuhkan kesabaran, membutuhkan keikhlasan. Makanya berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kesabaran dan keikhlasan ketika menuntut ilmu. Kalau tanpa kesabaran dan tanpa keikhlasan kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Al-Imam Ahmad mengatakan, talabul ilmi min afdalil a'mal. Menuntut ilmu itu merupakan amalan yang paling baik. Bagi siapa? Liman sahhat niyatuhu. Bagi orang yang niatnya benar. Bagi orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian ayo ikhwah? Karena bagaimana kita akan mengenal hak Allah kalau kita tidak menuntut ilmu? Bagaimana kita akan mengenal hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak menuntut ilmu? Bagaimana kita akan mengenal hak sesama kaum muslimin, hak anak, hak istri, hak tetangga, hak orang tua? Bagaimana kita akan mengetahuinya kalau kita tidak menuntut ilmu? Ya, bagaimana kita akan mengetahui dosa-dosa ini kalau kita tidak menuntut ilmu? Betapa banyaknya orang-orang yang terjerumus ke dalam dosa-dosa namun dia tidak tahu kalau itu adalah dosa. Ya, lihat contoh yang sangat sederhana ya ikhwan. Kalau di Lombok itu seringkali orang-orang mengatakan la ilah, padahal apa artinya itu ya ikhwan? Hah? Apa artinya itu coba? Hah? Tidak ada Tuhan. Ini yang mengatakannya muslim apa kafir? Enggak. Kalau sudah mengatakan demikian kafir apa enggak ini? Kalau kita mengatakan la ilah, kafir apa enggak? Kafir. Dia mengatakan tidak ada ilah. Ya. Sementara ilah itu ada, siapa menciptakan kita kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Namun ini adalah ikhwan fillah azakumullah. Karena banyak orang yang tidak tahu akibat dari ucapannya ini, ya, sehingga diucapkan oleh lidahnya seolah-olah itu apa? Bukan dosa. Ya, padahal ini dosa besar dan bisa jadi ini adalah kekufuran. Ya, nasallallahu salaman afiyah. Itu gara-gara tidak mau menuntut ilmu, malas menuntut ilmu, tidak sabar dalam menuntut ilmu. Coba lihat betapa banyaknya muadzin yang adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak panjang, Allahu Akbar. Ya. Akbar itu artinya memukul gendang bahasa kita itu. Ya. Masa Allah bergendang artinya? Nasallallahu salaman afiyah. Ya. Bahasa Arab itu dia peka. Yang pendek kita panjangkan, yang panjang kita pendekkan, salah maknanya. Ya. Contoh yang lain, sering kita mendengar muadzin mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Seharusnya dia mengatakan apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Tapi karena dia tidak bisa mengucapkannya sehingga dia mengatakan asyhadu alla. Asyhadu artinya saya tidak bisa tidur. Lihat betapa jauh maknanya ya ikhwah. Ya. Nah, jadi ikhwani fillah azakumullah, kita perlu untuk menuntut ilmu, ikhlas dalam menuntut ilmu, sabar dalam menuntut ilmu. Ya. Jadi yang kelima, ar-rifqu fi ta'lim al-jahil. Lemah lembut di dalam mengajar orang yang jahil, orang yang tidak tahu. Kita harus sabar ayo ikhwah. Ya. Karena luar biasa pahala kita ini ikhwah. Mengajar ini luar biasa. Ya. Kita mengajar ini sama seperti tugasnya para nabi. Ya. Wa innal ulama'a warathatul anbiya. Para ulama mereka itu adalah pewaris nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, yang mereka wariskan apa? Ilmu. Jadi kalau antum mengajar, antum berdakwah, ya, antum melaksanakan tugasnya para rasul. An Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami. Dari Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami. Dia mengatakan, "Bainama ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam."
suatu hari aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui ayo ikhwah, dahulu berbicara itu dibolehkan di dalam salat. Ya. Sebelum turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah kalian karena Allah dalam keadaan qanitin, tunduk dan khusyuk kepada Allah. Dulu mereka boleh berbicara. Ya, berbicara dengan teman yang di sampingnya atau di kirinya. Namun setelah ayat ini turun, mereka dilarang untuk berbicara di dalam salat. Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami ini dia tidak tahu kalau sudah dilarang berbicara. Maka dia suatu hari salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idh atasa rajulun minal qaum. Ada orang di sampingnya yang bersin. Ya. Lalu faqultu yarhamukallah. Dia mengatakan yarhamukallah. Faramanil qaumu bi absarihim. Semua orang mempelototi aku. Maksudnya diam. Ya, jangan bicara. Karena kata-kata yarhamukallah ini bukan bagian dari apa? Bacaan salat. Bukan dari zikir salat. Ya, dipelototilah oleh sahabat-sahabat. Maksudnya dia diam. Faqultu, dia tidak tahu kalau sudah dilarang berbicara. Dia mengatakan, wa thukla ummaya. Bicara lagi dia. Celakalah aku. Kenapa kalian pelototi aku seperti ini? Ya. Kemudian faja'alu yadribuna bi aydihim ala afkhadhihim. Lalu mereka diam maksudnya. Namun dia enggak faham. Ya. Falamma ra'aituhum yusmitunani. Namun sadar saya, oh ternyata mungkin mereka ini menyuruh aku diam. Lakinni sakat. Setelah itu aku diam. Falamma shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi abi huwa wa ummi. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat, ya, setara ibu bapakku Nabi ini. Ma ra'aitu mualliman qablahu wala ba'dahu ahsanu ta'liman minhum. Tidak pernah aku melihat pengajar sebelum dan sesudahnya, tidak ada pengajar yang lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana dia mengajarkan yang jahil ini sekarang. Ya, dia mengatakan, "Fa wallahi ma kaharani wala dharabani." Demi Allah, saya tidak dibentak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saya tidak dipukul, wala syatamani, dan saya tidak dimaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia mengatakan, lalu Nabi hanya mengatakan, inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Ya fulan, ini salat tidak cocok ada di dalam salat ini ucapan-ucapan manusia. Kata-kata yarhamukallah itu adalah ucapan-ucapan manusia yang apa? Yang tidak disyariatkan di dalam salat. Ya. Innama huwa at-tasbih wa at-takbir wa qiraatul Qur'an. Salat ini di dalamnya hanyalah kita bertasbih dan bertakbir dan membaca Al-Qur'an. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya. Ya. Di riwayat yang lain dikatakan lalu dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham siwana ahada. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja. Yang lain-lain jangan dirahmati. Ya, saking apa? Dia melihat bagaimana baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam yaitu lemah lembut di dalam menegakkan al-amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Ini adzan ini. Habis sudah waktu saya ini. Bisa sedikit aja. Adzan dulu ya. Tinggal satu poin aja.
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة وابعث مقام محمود التي وعدته Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Kita lanjutkan sedikit ayuhal ikhwah. Yang keenam, lemah lembut dalam menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Ini berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana dia mengatakan bala a'rabiyun fil masjid. Ada seorang badui, dia masuk ke masjid kemudian dia kencing. Ya, badui. Kemudian faqama an-nasu ilaihi liyaqa'u fihi. Lalu sahabat-sahabat bangun semuanya ingin memukulnya. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Da'uhu, biarkan dulu dia kencing." Ya. Jadi sahabat marah itu fitrah, itu melihat masjid di rumah Allah dia kencing. Ya. Kalau kita melihat orang seperti itu sekarang mungkin kita pukul dia langsung. Begitu juga para sahabat. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Da'uhu, biarkan dia kencing dulu." Karena kalau dia mungkin mau dipukul, dia tahan kencingnya akan sakit perutnya, atau mungkin dia lari ke sana kemari kececer kencingnya nanti. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa ariqu ala baulihi sajalan min ma'in aw dhanuban min ma'. Ya. Kemudian setelah dia kencing, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh ambil air kemudian siram kencingnya. Setelah disiram selesai. Ya namanya kencing, obatnya bukan memukul tapi disiram. Disiramlah oleh Rasulullah SAW, disiramlah oleh para sahabat. Lalu Nabi mengatakan, innama bu'ithtum muyassarin walam tub'athu mu'assarin. Kalian ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan, bukan untuk mempersulit. Kemudian yang ketujuh, lemah lembut bersama orang yang tobat dari suatu dosa. Seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dan mengatakan, "Ya Rasulullah, halakt. Wahai Rasulullah, binasalah aku." Lalu Nabi mengatakan, "Malak? Apa yang terjadi denganmu? Apa yang membinasakanmu?" Dia mengatakan, "Waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'im." Ya Rasulullah, saya berjima' dengan istri saya dalam keadaan puasa. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Hal tajidu raqabatan ta'tiquha?" Mampu enggak engkau memerdekakan budak? Qala la. Tidak bisa ya Rasulullah, saya tidak mampu. Qala fa hal tastati' an tasuma shahrayn mutatabi'ain? Mampukah engkau puasa 2 bulan berturut-turut? Yang sebulan saja rusak dia Rasulullah, apalagi 2 bulan. Ya. Kemudian fahal tajidu it'ama 60 miskina? Mampu enggak engkau memberi 60 orang miskin? Dia mengatakan la ilaha illallah. Semua la memerdekakan budak tidak. Kemudian puasa 2 bulan berturut-turut tidak. Memberi makan 60 orang juga tidak bisa, tapi nekat dia berjima' di bulan Ramadan. Famakatha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bertanya tadi, dia mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Qala, "Khudha fatasaddaq bihi." Ambil korma ini kemudian bersedekah dengan korma ini. Lihat bagaimana lemah lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah salah, dia berdosa dan melakukan dosa besar. Berjima' di bulan Ramadan tidak dimarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu dia tobat dan dia tidak mampu memerdekakan budak, tidak mampu puasa 2 bulan, tidak mampu memberi 60 orang miskin makan, Nabi sallallahu alaihi wasallam membantunya, dikasih dia sekeranjang korma. Korma di zaman itu merupakan apa? Makanan yang sangat istimewa. Diberilah dia sekeranjang korma, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya untuk apa? Untuk bersedekah. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, yang ke-8, lemah lembut bersama terhadap orang-orang kafir. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan, dakhala rahtun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang beberapa orang Yahudi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Yahudi ini orang yang paling licik ayol ikhwah. Ya, kalau Nabi saja mereka berani bunuh. Jangan heran kalau orang di Gaza dibunuh. Nabi saja mereka bunuh. Ya, apalagi orang-orang Palestina. Ya, dan mereka itu adalah orang yang sangat pengecut. Tidak ada orang yang lebih pengecut daripada orang Yahudi. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? La antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah. Kalian yang lebih mereka takuti daripada Allah. Mereka lebih takut kepada kalian daripada Allah. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Mereka tidak berani perang melawan kalian kecuali sembunyi di balik benteng atau di balik tembok. Enggak berani apa istilahnya ini? Perang face to face, gini tidak berani karena pengecut orang Yahudi. Ya, selalu di ketiaknya Amerika, di ketiaknya ini dia sembunyi. Perang begini enggak. Sekarang kenapa dia begitu sok jago melawan orang Palestina dan orang Lebanon? Karena yang dilawan orang tidak punya senjata. Bagaimana dia tidak apa? Tidak merasa dirinya berani. Coba seandainya orang Palestina ini punya senjata dan orang Lebanon punya senjata, enggak berani mereka. Nah, orang Yahudi ini terkenal liciknya, datang menemui Rasulullah SAW, lalu mereka mengatakan Assam alaik. Assam, tidak mengatakan assalam. Assam artinya kematian bagimu. Ya, kan assam, assalam hampir sama dia. Ya, jadi mereka mengira bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendengar ucapan mereka ini. Lalu Aisyah dengar dia kata orang Yahudi yang mengatakan assam alaikum. Didengar oleh Aisyah. Langsung Aisyah ini naik pita, marah dia. Dia mengatakan alaikas sama wal la'nah. Ya, kematian atas dirimu, kematian dan laknat Allah atas kalian, wahai saudara-saudara babi dan monyet, kata Aisyah. Marah dia. Ya wajar suaminya dikatakan seperti itu, wajar dia marah. Lalu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, mahlan ya Aisyah, pelan-pelan, kenapa kamu ngamuk wahai Aisyah? Ya, fa inna Allah yuhibbur rifqa fil amri kullih.
Allah Subhanahu wa taala mencintai lemah lembut dalam segala perkara, dalam segala hal. Faqultu ya Rasulullah, awalam tasma' ma qalu? Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak dengar apa yang dikatakan oleh orang Yahudi tadi? Ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faqad qultu alaikum. Kan mereka mengatakan kematian atasmu, saya menjawab mereka wa alaikum. Apa arti wa alaikum di sini? Atas kalian juga. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh, tapi Nabi hanya mengatakan wa alaikum, kematian di atas kalian juga. Jadi Aisyah tidak mendengar jawaban Nabi, tapi yang didengar hanya apa? Yang didengar oleh Aisyah apa didengar? Salamnya orang Yahudi. Jawaban Nabi tidak didengar, makanya langsung dia marah seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah lemah lembut dalam beribadah. Jabir bin Abdullah mengatakan, aqbala rajulun binadhihain. Datang seseorang membawa 2 ekor onta. Dia mau salat Isya. Kemudian fawafaqa Mu'adz yusalli. Begitu dia membawa ontanya, ternyata di masjid Mu'adz sedang salat maghrib atau salat Isya. Wa aqbala ila Mu'adz, lalu dia masuk salat. Ternyata Mu'adz dia salat Isya, yang dibaca adalah suratul Baqarah dan An-Nisa. Siapa yang sanggup ini ya ikhwan? Ini kan dia sudah lelah mengembala onta. Ya, ketika dia salat ternyata imamnya salat pakai surat Al-Baqarah dan An-Nisa. Ya, mudah-mudahan imam kita tidak membaca Al-Baqarah nanti ini. Kapan kita akan makan malam ini kalau kita tidak baca? Ya. Lalu fantalaqa ar-rajulu wa balaghahu anna Mu'adz nala minhu. Orang ini enggak jadi dia salat. Diputus salatnya kemudian dia pergi. Diberitahulah Mu'adz bahwa si fulan itu dia tidak melanjutkan salatnya kemudian dia pergi. Fa'atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam fashaka ilaihi Mu'adzan. Lalu orang ini datang dan melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, Mu'adz ini terlalu panjang ayatnya, Al-Baqarah dan An-Nisa dia baca. Siapa yang sanggup ini? Sementara kita sudah lelah mengembala, ya. Kita mau istirahat, dia pakai ayat yang panjang-panjang. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Mu'adz, afattanun anta?" Wahai Mu'adz, engkau akan buat fitnah di sini? Falau shallait, seandainya engkau salat sekedar membaca sabbih isma rabbikal a'la wasyamsi wadhuhaha wal laili idza yaghsha, cukup itu. Maksudnya yang sepanjang itu bukan ini saja yang kamu baca, tidak, tapi yang sepanjang sabbih isma rabbikal a'la dan wasyamsi wadhuhaha dan wal laili idza yaghsha. Kalau Al-Baqarah dan An-Nisa kan polak kakinya orang ini. Ya. Fa innahu yusalli wara'aka al-kabir wad-dha'ifatul hajah. Karena yang salat di belakangmu adalah orang-orang tua, orang-orang yang sakit, dan ada orang-orang yang punya keperluan. Kalau engkau panjang-panjang ayatnya, mereka akan apa? Terjadi fitnah ini. Ya, ini bentuk lemah lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin.